Itu lingkarannya kan gede. Jadi satu anak lari ke tengah nih, ke tengah lingkaran, serut. Birnya udah habis, gelasnya dilempar sampai 10 meter kali. Iya. Prang. Nah dia waktu itu kita sempat latihan di One Field, dia deket-deket kandang monyetnya, dijambak rambutnya lu. Waduh, sini lu. Kenal musik itu dari SMA-nya itu, TM. Karena di situ mereka lagi zamannya heavy metal. Sementara gue masih seneng Rolling Stones. Dan abis itu gue bikin band, gabung sama bandnya Once sama Maxi. SMA tuh ya kalau nggak salah. Iya, ya, namanya Conqueror atau apa. Conqueror. Nah itu ya kita main di pit pub tuh awal-awal situ. Dari pit pubnya cafe apa? Itu sebenarnya pubnya country. Anak-anak Bulungan tuh yang suka main situ sama Nanang Benjo lah, Iwan, siapa lagi tuh, Freddy Lamandau segala macam. Kalau gua sih dari bukan SMA sih, kalau musik lebih dari SMP. Iya, Ya, sebenarnya dari SMP. nggak ada SMP lagi kalau musik ya, awal-awal masih SD. Iya SD kali. Abang gua si Iko tuh yang selalu beli kaset, nyekok-nyekokin, istilahnya dia nyuntik. Suntik-suntikin biar seneng. Cuma waktu itu di radio juga ada Kiss tuh waktu itu, Black Diamond, gue ingat banget lagunya. Itu kena tuh. Habis itu ya berjalan bersama Led Zeppelin sama Deep Purple, sahabat. Karena si Iko itu juga tuh. Jadi ya udah dari situ ketemu partner, teman main, masih pakai celana dalam, namanya Nunung, yang akhirnya Jody. Karenanya nama aslinya dia Wisnu. Ibunya tuh kalau manggil Nunu gitu. Jadi ya kita manggilnya Nunu, sampai akhirnya jadi Nunung. Ya dia jadi partner in crime lah dari kecil tuh. Dari komik, kita suka superhero yang sama, kita suka hobi yang sama, model kit, Tamiya. Sampai akhirnya dia sosok beli drum, gue juga sosok ya main gitar. Terus kita pernah punya band hayalan namanya Cawat. Gue pakai wig, itu rasanya wah superstar banget udah pakai wig, rambut segini. Anggotanya ya si Iko, kakak gue itu, si Jody, gua, dan tukang bangunan yang namanya si Harun. Dia kita dandanin, kita kan, pokoknya zaman glam waktu itu kan, jadi mesti pakai lipstick dan alis, dan sementara dia mukanya muka toko bangunan, orang bangunan yang sangar gitu. Terus kita kasih wig gitu. Model-model kayak Glenn gitu ya mukanya. jadi kalah sangar semuanya tuh. Tuh band hayalan tuh dulu, Cawat. Akhirnya SMP gue bikin band juga sama Edo Voodoo. Pada saat itu karena kita satu sekolah sama Bambang sama Riko, bikin band namanya Bloody. Bawainnya Metallica sih saat itu, pernah Metallica Orion, terus bawain Orion. Terus selebihnya Def Leppard. Apa lagi ya? Def Leppard aja sih waktu itu. SMP tuh. Bikin band sama Jeffrey yang sekarang di Mortus, sama Seto, sama Yuda almarhum Rotor, siapa lagi vokalisnya kita, ya Sakeret. Nah dari itu kita main lagi di pit pub ya, dengan bikin pamflet yang seadanya. Nama bandnya? Nama bandnya Trash Band. Abis itu kenal Acel
Acel, Boy, Jody ketemu di Bulungan, ya kan Cel? Iya. Waktu di Bulungan tuh acara Rocks tuh. Acara Bulungan, Acara, kalau nggak salah Rocks manggung. bukan Rocks ya, Rocks main. Oh enggak, lu main. Gua main. Lu main. Trash band main. Nah, kita tuh waktu itu sama Boy, sama Arvan, sama Aryo ya, kalau nggak salah. Itu udah bikin Commotion Resorts. Sama Jody. Sama Jody udah bikin Commotion Resorts, bikin ya trash band gitu. Pada saat itu tuh jarang banget ada yang gondrong. Jarang banget. Paling nggak bisa ngelebihin kesiniannya tuh udah pasti udah perhatian tuh. Nah, waktu di Bulungan itu tuh gua ngeliat lu sama Yuda, Seto, Jeffrey tuh berempat jalan tuh di antara crowd, stand up sendiri gitu berempat. Nah, kita lagi duduk gitu di kayak di trotoar gitu di dalam sih. Wah, ada band yang gondrong juga nih. Kita langsung udah langsung berdiri kan tuh. Kita berdiri, kita langsung datengin, langsung kenalan. Itu tuh gila tuh, maksudnya momennya gue nggak lupa. Lu ke ini, abis gua main ke backstage, Iya. ke belakang panggung. Kita kenalan dulu di depan. Oh, kenalan dulu ya? Kenalan dulu di depan. Pas lu main di dalam, kita nonton di samping. Situ tuh kita ketawa-ketawa tuh. Stage Eke si Yaya pakai bir. Wah. Gue pikir mau diminum, nggak taunya mau disiram-siramin. Disiram-siramin ke Yuda. Awal Yuda kan orangnya diam aja main bass. Disiramin cuek aja. Peter udah ngeliat dari jauh. Pas si Yaya datengin, minggir. Kabur. Akhirnya si Jeffrey yang digituin. Jeffrey digitu-gituin bir sama si Yaya, marah. Sambil main drum. Konyol banget. Dan habis itu mereka nih main di Pit Pub dengan pamflet yang lebih keren. Pamfletnya Karena aja. desainer. Ya udah dari situ awalnya tuh terus nongkrong teman-teman tambah banyak, teman-teman kampus lah atau apa kita bawa ke situ semua. Karena ada Seto kan, Seto gitaris gua tuh kan IT juga kan. Baru dari situ baru anak-anak bikin, ya nggak ngeband juga bikin band, ya kan. Termasuk Rotor. Habis itu band gua bubar, Trash itu bubar. Bubaran Trash itu jadi Suckerhead sama apa lagi satu? Painful Death sama Iya. Razzle. Dari situ jadi Suckerhead bubar ya kalau nggak salah. Baru jadi Rotor. Iya, si Irfan nerusin. Rotor ya dari Razzle sama Suckerhead lah ininya awal. Suckerhead Irfan ya. Irfan kan Suckerhead waktu itu. SMA udah ngeband, udah ketemu sama si Boy, sama si Jody, main tadi kita ketemu di Bulungan itu dulu sama Trash Band. Kita ngebentuk Commotion Resorts, kita bawain Testament. Kita covering Testament satu album, kita covering album Legacy. Nah, itu kita di situ kita kenal sama anak Rocks juga. Di situ juga udah mulai cafe yang namanya Ondrowino, Wayang. Dan di Wayang itu yang pertama kali kita ketemu lagi sama si Peter, Robby, Salgot, anak-anak Jis, dan Rocks juga suka main di situ. Dulu Rocks masih bawain Anthrax, belum Anthrax, masih Glam rock, masih glam dulu, masih apa? Motley Crue, Loudness, Let It Go, let it go, ya kan? Loudness. Sama Striper, beberapa Striper ya. Nah, kita tuh ngelihat Rocks tuh dulu, wih, karena mereka lagi-lagi rambutnya udah duluan tuh. Iya. Dan mainnya udah proper. Iya, itu makanya ada cerita kan, gua kan Trash itu kan ya sebelum ada namanya Trash itu yang sama Yaya itu sama Jeffrey sama Seto Yuda itu kita bawain kayak apa Black Sabbath, Ozzy, Def Leppard yang lama gitu-gitu. Itu belum kenal Metallica kan. Pas Seto masuk, itulah baru di Seto yang ngajakin. Karena dilihat,
waktu kenal Seto dia lihat gue pakai baju Anthrax. Dipikir gue seneng thrash. Karena itu ya. Padahal senengnya Rolling Stones. Anak Stone. Habis itu, ya enggak, tapi habis itu kita bawain Metallica aja. Wah iya tuh, itu gua tuh pertama kali dengar Metallica dari adanya Jeffrey drum, namanya Bernard. Dia tuh dari dulu udah yang berat-berat gitu deh. Ini musik apaan nih? Metallica gak bisa didengerin. Zaman itu ya, zaman itu. Habis itu kita udah ke Metallica, dia lebih parah lagi, Venom lah apa segala. Ya tapi akhirnya kita bawain Metallica. Habis itu ya baru ikut tur satu kota, rencananya mau lanjut, ya? Baru main di Cilacap. Dan tuh di videoin, dan videonya kita nonton tuh kayak wow. Ya itu main siang-siang. heboh juga sih waktu itu. Kesannya Itulah, udah pecah gawat. juga lah pokoknya. Keren tuh. Main di situ bagus. Karena orang-orang nggak ngerti lagunya. Iya. Main di situ, sementara band-bandnya itu yang udah yang keren-keren kan. Rox juga ada main Oh, juga. nama Rox juga situ. Rox main juga. Ada El Pamas kalau nggak salah, Oh, ada ya? Sigma, yang band-band yang kita anggap udah inilah, Band-band majalah Aktuil lah. udah senior lah gitu. Kita kan band Atau baru. majalah Vista. Kita kan band yang ya masih itulah junior lah ibaratnya. Kita di hotel nih udah ini nih. Boleh kan cerita gini? udah orgy. siap-siap nih. Kita jangan sampai kelihatan band kacangan ya. Musik prof, penampilan musik prof. jadi sound check doang gitu. Nanti sound check kita nggak usah ngomong lagi ya, langsung lagu ini. Sedap dipikirin. Goblok. Padahal salah. Iya namanya anak baru. Habis itu ya disitulah masalahnya. Pas kita lagi mau sound check, kita kan udah tentuin nanti lagunya sound checknya Four Horsemen aja ya, Metallica. Ya udah Four Horsemen, sound check Four Horsemen apa? Ya Four Horsemen. 180. Habis itu setelah di panggung baru mau sound check, kan intronya gitar dulu kalau nggak salah. Baru mau mulai, ya nyamperin gua. No remorse. berubah plan. Kita udah sepakat. Ya udah bilang sama Jeffrey. Dia bilang sama Jeffrey, dilempar stick sama Jeffrey. Jeffrey pemarah emang tuh. Dia pemarah dia. Jeffrey Galak dia. dilempar stick. Habis itu lupa. Kalau nggak salah jadi no remorse atau pokoknya gitulah. Tapi ya dari situ harusnya kita bisa lanjut ke kota lain, bubar bandnya. Iya ya. Gara-gara berantem itu. Oh. Jeffrey sama Yaya Karena itu bubar. keren. Iya. Jadi ini ya story kenapa bubarnya band trash itu. Makanya band trash itu nggak ada di Pit Pub ya. Pertama kali main. Oh, pernah main di. Iya, justru kita yang pertama main di situ sebenarnya. Oke. Oh, dulu gue ingat Ardian juga yang ngajak tuh. Iya, Ardian kalau Ardian dia udah di Wrestle waktu itu. Oh iya. Udah dia masuk Wrestle kan masih udah latihan ke belakang-belakangan. di tempat Rudi tuh. Oh. Latihan. Nah, yang lucu, ada cerita lucu nih. Si Yaya dulu kita kan main yang ibaratnya kayak 70-an gitu kan. Dia kan gayanya celana cutbray apa. Jadi Black Sabbath apa gitu-gitulah. Yang zaman Zeppelin lah apa segala. Iya, emang zamannya dia sebenarnya. Diajak sama Seto kan, sama kita. Ayo kita main Metallica. Gue males, gue nggak bisa gue. Coba dulu. Gue nggak mau gitu. Coba dulu. Akhirnya dicoba. Mantap. Ya tadi ceritanya yang tadi tuh akhirnya kita boleh dibilang oke lah ya main. Setelah itu dia jadi pakarnya death metal sekarang. Jadi paling treasure. Ya tapi ya itu kan cerita lucu aja. Sorry ya,
ampun. Ya pit pub sih sebenarnya tuh ini banget emang apa tempat ngumpul yang benar-benar terasa seluruh isinya tuh orang satu paham gitu yang jadi spesial banget. Kayak nggak mau bubar gitu. Baru besoknya aja udah pengen lagi nungguin weekend. Jadi hari Jumat kita udah nongkrong lagi di situ. Ketemu orang-orang baru yang Tiap hari sih. senengnya sama. Tapi emang jauh sebelum pit pub sebenarnya si Wayang itu balik lagi tuh si Ondruwino Wayang itu. duluan. Nah kita sempat Hampir sama sih sebenarnya. ya Wayang sama Pitpap cuma belum ketemu aja waktu itu. duluan tapi emang mesti kalau Wayang sih. Ya dia karena dia emang udah kafe dari dulu. Pitpap juga sebenarnya udah ada lama, cuma kan belum jadi rock. Iya, Nah belum dimainin. itulah pub yang nentuin dia jadi pub apa, bukan yang owner ya kita. Iya, benar. Bener. Akhirnya Konsep doyan gitu. pubnya apaan? Iya. jadi pub ngerok. Akhirnya ya karena tambah kesini tuh ada sama- Acid Speed lah, anak-anak yang lain dari segala penjuru lah ya. Iya, Dari pada datang luar semua. kota, Tangerang, Bogor. Iya, sampai Bandung. akhirnya tuh kalau nongkrong sampai berapa Iya, akhirnya jadi rame. sebelah kiri kanannya tuh berapa ratus meter tuh udah orang nongkrong semua dan emang ada yang dari Jakarta Utara lah, Jakarta Barat, Jakarta akhirnya ngumpul semua bahkan sampai luar kota terus sempat kayak gitu. Rawamangun yang banyak. Rawamangun banyak. Jaya Paling Jaya banyak. Rocks, Jaya. Iya. Saat-saat terakhirnya pit pub itu agak-agak menyedihkan. Betul. Karena emang itu sebenarnya justru lagi di puncak-puncaknya tuh pit ya. Iya. Itu kita lagi ya gitu lagi mau rame-ramenya. Cuman emang nggak bisa disalahin sih. Ternyata baru sekarang gue sadar, dulu nggak sadar bahwa ya harga sewa naik terus. Jadi si Tante Esther ya mau nggak mau yang dulunya bir juga. Harga sewa apaan? Dia kan akhirnya kan naikin ini tiket, mesti bayar masuk. Gue nggak pernah bayar. Emang kita nggak pernah bayar, makanya dibikin peraturan itu. Nah terus bir juga kalau bisa, emang sih kita yang ngabisin gitu. Emang yang ngerugiin juga kita sih, akhirnya dibikin rules. Pas dibikin rules tahun diri, marah. Itu gue nggak tahu tuh. Marah tuh semua tuh. Itu yang akhirnya pecah-pecahin di depan. Iya, gue lagi di dalam, lagi di pit pub di dalam. Ya bersyukur waktu itu nggak ada duit, selalu bir gratis, ya kan? Iya. Nggak, ya mau di situ ada depan di sampingnya kan ada diskotik mix and match itu. Iya, mix and match. Mix and match. Itu juga sama, dapat jatah reman. Iya. Padahal bukan reman. Pokoknya gitulah. Reman nggak sadar Reman. Lagi minum di bar Pit Pub. Tiba-tiba, wah kayaknya di luar rame nih. Anak-anak nggak ada yang di dalam, pada di nongkrong di luar. Tumben tuh pada nggak mau Pas masuk. gua keluar, itu anak-anak lagi lingkaran gitu bikin rame banget. Nggak tahu lu ada nggak, Ri? Itu semuanya pegang gelas bir. Itu lingkarannya kan gede. Jadi satu anak lari ke tengah nih, ke tengah lingkaran, serut. Birnya udah habis, gelasnya dilempar sampai 10 meter kali. Iya. Prang. Bandel. Nakal. Pada gitu. Jangan begitu kalian nanti di rumah ya. Pada gitu semua. Di Ntar luar aja begitu. habis itu ada lagi, satu lagi. Serut. Iya tuh. Wah. Ini ada apa? Gua nggak tahu waktu itu ada apa. Itu awal-awal tahun tuh Pit. Jadi setelah New Year's pas awal tahun udah mulai itu terus pada udah mulai kecewa akhirnya. Ya abis itu gue ingat tiba-tiba keluar Tante Esther yang punya Pit Pub. Keluar berdiri di samping gue. Nah ayo lu sekarang ada yang punya gitu. Diem, anak-anak diem. Diem Iya, bentar. sempat takut. Kira-kira berapa detik lah, 20 detik diem. Tante Esther gini. Wah, nggak enak kan? Dia kan juga ngasih kita suka ngasih bir gratis Iya, lah. kita apa hormat segala sih, macam. hormat banget, Kita sih hormatin hormat banget. banget, respect banget sama dia. Ya, Makanya kan, wah ini thank ada you Tante banget. Esther udah begini kan. Nggak tahu tuh Vario apa siapa. atau siapa tuh? Iya ada tuh.
Udah 20 detik, kira-kira berapa detik lah hening gitu. Tiba-tiba ada satu lagi lari ke tengah, lempar lagi. Wah, di depan tester. Yang punya. Ya udah. Ini kayaknya udah mau bubar nih. Sampai ada polisi ya? Pitpap. Polisi datang? Iya, akhirnya polisi datang tuh. Untuk Polisi yang kayak gitu dengan kejang-kejangnya tuh. Iya. Soalnya anak-anak udah rusuh di situ. Udah nembak-nembakin lampu lah. Polisinya siapa tuh kira-kira tuh? Taman Nggak Puring tahu. ya? Taman Puring. Kalau zaman dulu sih, zaman Taman Puring. Zaman Blok M ya itu. Sinambela sama Marpaung. Sinambela. Itu tuh, temennya Ari tuh pas itu. Ya. Terus ya itu Ya, iya. tahun 90 tuh, kayaknya. Kayaknya Iya. tahun 90. Ya, Udah Pitpap bubar tuh situ. ya itu udah deket-deket, mulai males lah gitu. Habis itu ya Pindahnya. ini ada cerita Veken. Igun yang akhirnya jadi Ihun. Veken. Itu kan gua Ditanya artinya apa, Veken? Ntar dulu, nggak enak jorok. Padahal dia nggak ngerti artinya. yang bener lu. Iya. Veken bukannya jorok. Terus. Ini apa? Waktu itu gua kan tabrakan ya di rada dalam. Wah. Tabrakan Peristiwa dari hebat. Pitpap tuh. Bawa grupis. 90 orang atau berapa? Nyelamatin beda Cimeng waktu itu. Iya, boleh gak sih ngomong gitu? Bebas. Legend mah bebas. Iya, namanya siapa? Gue lupa tuh, anak Tebet. Lagi digerebek Pitpap. Iya, Pitpap lagi digerebek waktu itu. Lagi digerebek. Udah lu ikut gua buruan. Kita gua anterin pulang gitu. Oh, ngebut, ada sama Salagot juga kan. Ngebut. Dari dulu kan belum ada arteri Pondok Indah kan. Paymal masih belok gitu. Tuh dulu gila emang. Kalau bawa mobil tuh tikungan, bukannya ngerem malah digas. Aduh, ampun. Terus Paling takut. ini habis itu anak-anak kan pada wah histeris. Salagot dengan nyantai di belakang. Gue dari dulu sama Peter tuh nggak pernah nabrak. Anjing gue. Habis itu kan gue tambah GR kan. Waduh. Nabrak. Lu sih gue ngomong kayak begitu sih. Ya nabraknya gitulah, ada orang nyebrang ya gitulah. Pokoknya tiba ya di nabrak itu ternyata yang gue tabrak itu tempat tongkrongannya anak-anak AL yang di rada dalam tuh. Anes. Ya banyak lah, Teguh segala macam tuh. Ya itu dulu gue main juga sama mereka untungnya. Jadi pas udah tabrakan nih udah parah. Telepon umum lah rata apa segala macam, pondasinya masuk ke kios soto sulung apa segala macam. Soto sulungnya yang gue tabrak ternyata langganannya Jody. Ya itu udah panik. Ini gua sama Salgot keluar kan. Gua sama Salgot keluar tiba-tiba polisinya nanya, "Oh, udah masa nih? Masa banyak?" Tapi gua udah keluar duluan. Masa udah banyak ngerumunin. Dari Pitpap tuh. Nggak minum vodka, gua nggak mabok. Cuma minum segini. Dikasih siapa gitu. Orange juice sama vodka segini. Serius bener. Habis itu masa udah mana nih? Sopirnya mana nih sopirnya? Gue diem aja. Sopirnya mana nih? Gue di tengah-tengah masa itu kan nanya-nanya sopirnya mau digebukin. Kurang aja. Habis itu pas polisinya datang, polisi iya nih mana nih sopirnya gini? Gue di samping polisi ya. Saya Pak, masanya, Dari tadi lu. dari tadi. Iya. Habis itu nggak lama untuknya anak-anak teman-teman komplek itu pada keluar, Teguh segala tuh pada keluar satu kijang gitu. Waduh, oh lu tinggal sini. Aduh, aman. Aman. Ya ini tempat tongkrongan gua. Maaf. Ya gitu.
Nah itu tadi jadi kepotong ceritanya. Tadi tuh habis ya gitu ceritanya kan karena gua tabrakan, mobil gua hancur, ditaruh di kantor polisi apa? Polsek ya? Polsek Taman Puring. Nah, Igun, Veken kan belum kenal dulu. Kan dia suka datang di Pitpap karena ada Wino kan. Wino di Rezel kan. Anak-anak Banjarsari si Igun. Ya Igun, pelek lu gue bayarin. Ini siapa ini? Dari dulu dia udah jual beli mobil, part mobil, bakat banget emang dia tuh. Ihun. Pelek, iya pelek lu, mobil lu yang di itu di kantor. Kan mobilnya udah hancur banget, emang peleknya masih bagus. Ya pokoknya gitulah. Habis itu si Igun sempat tiap ketemu dia di Pitpap ngajakin, Eter ke tempat tongkrongan gua di Apotik Ratna situ, deket kok. Aduh di sini aja lah. Berapa kali gitu diajakin ke sana. Ya ayolah, God ngajak Salgot. God ayo God. Temenin, anterin. Gua kan jarang bawa mobil juga. Akhirnya naik mobil Salgot tuh, carry ke Apotik Ratna. Jadi gua, Salgot, sama Igun datang ke situ. Itu ada indisnya di situ ya? Hah? Belum ada dulu belum ada. Kita parkir, ya sepi kan emang. Mereka nongkrong ya karena anak-anak di Banjarsari aja. Pas kita datang, si Igun ngenalin. Ntar dia bilang kita masih di mobil Salgot. Ada nih ya teman gua mau datang ke jalan sama dia, si Awi. Awi kan sangar banget dulu. Kita gondrongnya baru segini, dia udah segini men. Hitam, tinggi, gede, hidung gede, nggak pernah ngomong. Iya, nggak pernah ngomong. Iya, habis itu kita jalan nih mau beli bir di Circle K Gandaria. Jalan, Awinya kayak serem banget. Iya di belakang dia duduk sendirian, nggak ngomong-ngomong. Pas kita udah lagi mau beli bir, wih, lu nggak turun? Aku, loh. Maaf Wi, lucu-lucuan aja Wi. Itu selalu tuh di... Iya maksudnya, mungkin karena dia nggak ngomong, pas suaranya sebenarnya aslinya juga gede kok, suaranya gede sebenarnya. Cuman kita kan zaman itu kalau ngomong aku kan kayak gimana sih? Kan gue lu. Iya. Aku tuh kayaknya baku banget kan. Ini mas, aku iya. Baru satu kata, anak-anak pada ketawa. Waduh. Ya sorry Wi, ampun. Ya abis itu gue mau cerita apaan sih? Iya, itu. Apotik Ratna tuh emang akhirnya kalau gue sih emang agak telat tuh, udah ramai banget baru ke situ gitu karena udah dengar ya, Peter segala di situ, kita udah nggak ada. Iya. Ya udahlah, situ juga deh, segitu tuh. Plus juga si Agung Bottom Up. Ya tuh udah mulai mau bikin Bottom Up tuh. Sebelumnya kan dia tapi udah ngeband duluan sama si Yuda, sama Boy, Java Burn. Nah kita juga bikin Java Burn nih, sama Cliff, sama dengan Jody, sama lu. Java Burn. Iya kan? Ya. Nah di sisi lain ada Java Burn yang si Yuda, Sama Once. Agung. Iya. Dari situ tuh yang akhirnya si Agung di situ Banjarsari, minjem nama. Minjem nama mereka Java Burn mereka mah. Karena Java Burn-nya kita bandnya latihan terus nggak manggung-manggung. Mereka bandnya baru bikin udah suruh manggung. Pinjem nama dong. Itu awal-awalnya kenal sama Airo. Iya. Sama Mas Yudi itu yang ngajak itu Airo. Dari Airo itu panjang lagi tuh. Ya, pokoknya dari situ Apotik Ratna, akhirnya Apotik Ratna jadi tempat tongkrongan. Iya. Dan banyak banget kan yang nongkrong kan sampai akhirnya. Iya. Di yang puncaknya emang di Apotik Ratna sih kita. Gue pernah ngitungin itu. Kalau kita nongkrong, kalau malam minggu biasanya yang paling rame kan. Iya.
Malam minggu tuh pernah satu kali malam minggu, ya satu kali itu sih. Yang itu bener-bener rame, bener-bener padet banget itu. Kan parkirannya gede tuh, ada apotek Retna juga parkirannya gede. Yang sebelah sininya juga ada bengkel lumayan lah. Ya, Itu tuh waktu itu Jalan Fatmawati kiri kanannya deh. gue lagi nongkrong di depan bengkel itu seberangnya apotek Retna. Jalan kuntilanak. Iya, itu lucu juga. Terus gue hitungin tuh, kan saya hitungin berapa kepala gitu, 10. Ya kira-kira kumpulan segini 10. 10, 20, 30. Itu ada kali 500 orang lu. Emang lagi rame banget tuh. Iya, iya. Yang gue seselin cuma satu. Juta umat tanpa tujuan pada nongkrong di situ. Yang gue seselin cuma satu. Kita nggak garap itu semuanya. Ini kan komunitas kan. Kalau sekarang kan kita perlu komunitas-komunitas kayak gitu. Kalau dulu, nah yang pinter slang. Dia emang bener-bener, ya kita bubaran dari Pitpap Apotek Retna, banyak yang sebagian dari situ. Ya anak-anak slang juga suka datang juga ke Apotek Retna dulu kan. Kita juga suka datang Ya, ke Potlot. kita juga suka ke Potlot. Ya dari situ kan ada Dade, Cole, almarhum. Ya banyak lah. Imanes, Iya. Baby Romeo lah, apalah. Ya baru mereka banyak yang pindah, yang kita udah nggak nongkrong di Apotek Retna Pitpap, banyak yang nongkrong di Potlot. Ya Potlot. Lebih produktif mereka. Nah iya, yang paling benar tuh kayak di Potlot tuh. Mereka diorganize bener gitu. Kalau kita Apotek Retna kan cuma ada Inbis Burger sama biliar, sama warung, sama kuntilanak. Si Apotek Retna. Ya dari Apotek Retna itu, dari Java Burn, yang akhirnya si Agung Banjar sama Yuda sama Boy, mereka sempat bikin band ya, yang masih pakai nama Java Burn itu, yang akhirnya lama-lama jadi Bottoms Up. Iya, karena akhirnya Pesoy ikutan. Loh, Bottoms Up kan bukannya lu? Belum. Pesoy masih ikutan, tapi belum Bottoms Up namanya. Jadi, belum Bottoms Up. Namanya belum Bottoms Up. Mereka masih nggak jelas tuh, dari megang Java Burn nggak jelas gitu, yang akhirnya Black Hole lah tuh. Itu udah mulai ke Black Hole. Nah, waktu di acara-acara Black Hole itu kita udah mulai ada Bottoms Up tuh. Nah, akhirnya kita sempat main di situ. Disitulah pertama kali, kalau nggak salah kita pertama kali main di situ deh. Atau Manari. Gue lupa antara Manari sama kalau Manari sih Bottoms Up udah ini banget tuh. Ya, Apa Bottoms Up Manari udah reguler lu gitu. main Pesoy. Ya, lu dengan band bawain Alice in Chains. Alice in Chains. Namanya apa Dodi sih? Katamsi. Sama Dodi. Namanya Dust Cram. Peter, Dodi, Ken, Inot, Ponti. Bottoms Up, ya Agung, Boy, almarhum, Pesoy vokal, gua bass, bawain Jane's Addiction dulu. Kita sering bawain Jane's Addiction. Itu ada satu momen yang kita nggak lupa tuh. Jadi mau manggung sama si AA, temennya si Dayan tuh kakaknya si Boy, yang lu telen ini dulu, kapsul hijau gitu, kapsul yang telen, ya udah apa nih efeknya. Habis itu baru main. Pas kita ke panggung itu ada manekin dibakar kepalanya, Atasnya. terus atasnya, terus ada TV tapi dinyalain, tapi yang Jadi manekinnya ada itu jadi kayak obor aja, palanya Iya. ada apinya. Ada Terus, dua kan? Iya, terus kita main tuh di situ. Itu pecah banget tuh rasanya tuh. Yang nonton juga kita udah nggak mikirin yang nonton kayak apa deh. Pokoknya ada salah satu yang nonton kakaknya si Ani, namanya si Ade. Pas kita udah selesai, itu emang nggak tahu ya, mungkin ya pengaruh bir kali atau si kapsul itu, nggak tahu yang mana. Si Ade, Cel, pas udah selesai manggung, emangnya lu main tuh sampai seenak itu ya? Kayaknya bunyinya mau apa kayak keluarnya bodo amat, tapi yang main tuh udah asoy banget. Gue tuh ngerasain setiap string yang gue plak tuh
Jadi kapsul itu apa? Kapsulnya apa? Tuh nggak tahu tuh, gue rasa tuh daun-daunan yang ya banyak di pasar lah. Itu Manari tuh, akhirnya kita Manari sering main tuh ya. Ya, Sempat. di waktu zamannya Manari ada temen kita juga, Ari namanya. Kenal nggak? Ari Bor. Ari itu, dia bawain YouTube kalau nggak salah. Dengan bandnya namanya apa tuh? Sama Yungki kalau nggak salah. Ungki Blues. Ungki Blues. Bawain YouTube. Itu juga band bagus juga tuh, berbakat. Iya. Sama sempat ini juga berdua sama si Rivi. Oh iya. Sebelum Rivi masuk Rivi kan saudaranya Ari kan? Iya, sebelum Rivi masuk ke Rotor bahkan mungkin. Itu ada tuh Ari sama Rivi berdua doang. Formatnya Ari main bass, Rivi main drum. Sepupuan. Itu gua keren banget tuh, gua seneng banget tuh ngeliat, ini mantap nih cuma berdua nih. Berani mati. Nerusin yang jadi tadi tuh si pertama kali si Mas Yudi, si Java Burn itu tuh awal-awal ketemu sama Airo Production pada saat itu. Dimana di saat itu emang Bottoms Up udah sempat, karena Boy juga kenal sama si Airo itu, jadi kita kayak mau di major labelin. Kita waktu itu udah ngarang lagu sendiri, lagu-lagu, cuman susah banget untuk bikin mereka tuh untuk cepet kerjanya seperti kita tuh kerjanya tuh pek cepet. Sementara si Airo tuh agak-agak masih pelitut. Nah, terus datanglah thrash metal. Sepultura dulu datang, diundang oleh si Airo sendiri. Waktu Sepultura datang kan ada kayak audisi siapa yang opening kan. Akhirnya yang opening siapa ya? Edane ya kalau nggak salah, di Lebak Bulus akhirnya. Nah, di situ ternyata sambutannya bagus banget. Thrash metal tuh bagus Sepultura banget. dulu baru Metallica ya? Iya, Sepultura dulu. Makanya si Airo dari situ, wah thrash metal, mulai thrash metal. Nah, datanglah si Rotor, si Irfan kan, sama si Yuda, sama si Bakar. Irfan dengan campaign-nya dia yang low budget, dalam waktu cepat langsung jadi album semurah mungkin. Ya dia udah persiapan itu Iya. udah sebelum dari sebelumnya sih. Jadi Udah jauh sebelum ada sebelumnya. Airo juga, apa kita sama Airo, Iya. lu lah. Ya, yang sama Airo, dia dari kita di Apotek Retna udah bilang, gue bikin lagu nih Ya, dia lagunya 4 udah lagu. banyak tuh. Oke. Jadi si Bakar sama Yuda udah tinggal rekam ngikutin di tuh. kaset. Nah jadi Ngikutin. pas kalian Bottoms Up ya, yang ke Airo itu, si Irfan ngomong, boleh nggak gue ikut ke itu, mau ketemu Setiawan iya, Jodi gitu. iya, Setiawan Ngapain Jodi. Van? Ini nih kasetnya ada dia, 4 lagu itu. Gue mau kasih demo nih ke Setiawan Jodi gini. Ya udah bawa aja, ikut aja lu kesana. Ya, yang benar dia ngikut. Iya, dia bawa Dia bareng-bareng sama kita kan ke sana. Langsung wah ini sama langsung di si Irfan. Nih kalau misalnya kita produksi butuh berapa shift? Itu kuatnya berapa shift di sana? Ditantangin gitu. Jadi ya udah bisa nggak 6 atau 3 shift? Bisa, langsung bisa. Irfan langsung gitu kan, bisa. Itu ya buat Udah lah, dia. ya, akhirnya si Rotor duluan lah yang difokusin sama si Airo daripada Bottoms Up saat itu. Kita agak-agak sempat, gitu. cuman kan temen, jadi ya udah nggak apa-apa kita sama-sama. Akhirnya, tapi gue juga ya gimana, temen dan seneng banget, emang musiknya gila, keren banget. Gue juga suka, fans juga akhirnya gitu. Jadi waktu itu gue nggak tahu ditunjuk atau gue nunjukin diri ya untuk bikinin covernya, cover pertama Enggak, albumnya lu mereka Behind the ditunjuk Eight lah. Ball. Oh ya mungkin gue ditunjuk. Karena Dan bersama mereka Odi. udah tahu lu suka gambar. Ya. Dan pada saat itu ada Odi juga. Gue entah mereka juga nunjuk Odi atau gimana. Pokoknya si Odi, Cel kita berdua nih. Wah, Enggak, lu lah Cel. Karena gue tahu dari awal yang tadi gue cerita, kita main beat pop,
kita bikin pamflet biasa aja, cuman pakai spidol gitu doang, dia bikinnya keren banget. Emang Nah, jago iya, gambar. Jadi dia image-nya dia dari awal di Pitpop tuh udah Ya, grafis. tukang gambar, Udah. tukang bikin pamflet, tukang Wah, bikin nongkrong- t-shirt. Nongkrong di Wayang waktu itu. Kita lagi makan Indomie, mereka lagi makan Indomie. Dia lagi zamannya apa sih, jaket Levi's gitu kan? Jaket Levi's. Oh iya, jaket Dia jeans, jaket jeans. jeansnya dia nih apa Metallica gitu, belakangnya gede. Ya Zorlak sama Damage Iya. Inch. Cel, ini nggak ada nih, lo dapet dari mana? Gua gambar sendiri, anjing lu. King Diamond gue bikin. Dia gambar sendiri. Damage Keren Inch banget. si Boy juga Ya, tukang- Boy juga sama. bagus banget dia Boy juga gambar. bagus. Jadi emang waktu covernya Rotor itu ya gue sama Odi akhirnya dia bikin parts yang paling sebelah kanan sama kiri, yang tengah itu yang gambarnya ada kayak entity makhluk yang ditusuk-tusuk itu gua. Nah itu prosesnya emang lucu. Emang bikinnya cuman gue bawa karton kemana-mana. Waktu itu mereka masih recording di Triple M tuh. Ya. Jadi gue tetap ikut begadang, bahkan gue backing juga. Untungnya sempat nge-backing di situ ya sambil ngerjain covernya. Bawa krayon, bawa itu selalu gue bikin. Karena gue mikir sih kenapa Behind the Eight Ball kayak apa ya Behind the si Irfan sempat jelasin tuh. Jadi tuh kayak kita lagi di dalam keadaan terancam gini yang nggak comfy. Kita mesti gini ya udah, makanya tuh gue lahir dengan gambar itu kayak di dalam bolongan tapi banyak tusuk, banyak duri, bahkan ada keris, ada pistol di dalamnya tuh entity yang nggak jelas antara bayi atau human atau apa. Sebelah kiri kanannya tuh dari Odi, gue nggak tahu juga maksudnya apa. Odi bikin kayak gambar pilar gitu. Ya dari situ akhirnya jadi artworknya itu dibayar 350.000. Yang ternyata bayarannya pun susah banget. Lo sensitif. Iya, karena gue saat itu udah mulai ini cuek banget ya mereka ngomong mau dibayar tapi ternyata enggak kayak gitu. Iya, sensitif banget tuh. Akhirnya si Airo emang yang ya gue sempat yang ya gue pikir bisa aman karir gambar-gambar cover, ternyata susah ya gitu loh. Itu tuh agak-agak mengecewakan, cuman ya jalan terus karena hobi jadi terus. Nah habis itu selanjutnya tuh emang kita Rotor buka Metallica setelah habis Sepultura itu. Terus waktu Metallica pun juga ada ininya nggak sih, ada kayak audisi gitu di Fire tuh dulu tuh, di Scotty Fire ada audisinya siapa yang akan ngebuka Metallica. Kita Bottoms Up main juga, Rotor juga main, Rezel juga ya di Fire waktu itu. Kok nggak salah tuh. Fire main juga. Iya kan? Bahkan Edane juga ikut main atau gue lupa deh. Pokoknya di diskotik Fire aja yang selama itu kita masuk diskotik tuh juga nggak pernah bayar tuh Fire tuh, muka tiket terus tuh. Jadi pas gila. Biasanya kita kesini desko, sekarang ngeband. And sound-nya keren. Dan soundnya bagus. Karena kita enjoy banget tuh. Biasanya dapat yang butut. Iya. Akhirnya Rotor berhasil buka Metallica. Nah di situ Jody yang tadinya sama Java Burn sama kita Pit ya, akhirnya ditarik sama si Irfan karena tadinya mereka cuma bertiga, Yuda, Bakar, Irfan. Mereka butuh sosok vokal yang lebih bagus kali atau supaya lebih berempat, lebih ngeband. Jadi panggillah Jody. Ya. Yuda juga dia minjem kan. Sebenarnya statusnya Yuda tuh dari Rezel di tuh. Rotor tuh. Betul. Dia sebenarnya nggak resmi Rotor, Rezel. Iya. Cuman minjem, boleh nggak? Ya boleh lah. Yuda bilang. Iya. Kan Karena Rezel juga lagi aktif abis jadi tuh. pembuka Metallica kan, dia langsung jadi selebriti dong. Iya, otomatis tuh. Gimana? Loh, emangnya gua bapak lu terusin aja. Lu mau di Rotor, mau di Rezel nggak ada yang larang. Ya gitu, dia kan orangnya lugu banget si Yuda tuh emang. Udah akhirnya situ tuh Rotor jadi lumayan gede dari
Cuman lucunya begitu abis dari Metallica selesai, Rivi dan Jody, gue nggak tahu kenapa tuh, agak akhirnya jadi nggak kayak nggak diajak-ajak lagi. Mungkin emang mereka vakum kali ya, abis dari situ sempat vakum. Masa sih? Iya, jadi emang si Jody akhirnya kayak pokoknya gitu deh. Universe tuh akhirnya bahwa si Jody udah bukan di Rotor, Rivi pun juga udah enggak. Karena emang Rotor mungkin lagi vakum atau gimana. Nah, Bottom Star juga lagi vakum saat itu. Ditinggal sama Jadi mungkin Pesoy. lagi sibuk pacaran kan. Pasti pacaran dia. Di universe lain itu dia pacaran. Si di lain sisi Bottom Star ditinggal juga sama si Pesoy, vokalis. Sama si drummer si Agung, ngebede. Dia lebih pikir, wah duit gua lebih banyak di sini nih, narik jual beli di mana-mana. Ya udah. Jadi tinggal Boy sama gua di Bottom Sub. Rotor yang terbuang, Rivi sama Jody. Sementara kita satu tongkrongan. Jadi mikir kan nih, kenapa kita nggak ngeband aja ya? Sementara Bottom Sub kan materi-materinya udah ada, tapi sama Aero dicuekin. Karena mereka lebih fokus ke Rotor. Udah nih materi musik kita terusin nih. Ya udah akhirnya si Rivi dan si Jody gabung nerusin materi-materi Bottom Sub, ganti nama jadi Getah. Dari situ. Oh gitu. Dari situlah Getah akhirnya. Nah, itu tahun 95 ya? Itu masih agak bawah tuh, mungkin tahun 94-an, bahkan 93. Dari 93 sebenarnya kita udah mulai. Cuman memang lama lah selalu tuh proses-prosesnya. 94 udah mulai ini. 94 mulai. Ya, kita udah mulai sebar-sebarin ke semua record label yang semua record label nolak. Kecuali ada satu nih. Iya, siapa yang mau? Nggak ada yang mau lah lagunya kayak gitu. Kecuali ada satu sih, Ferry Penge. Ferry Penge dari zaman kita di Om Iwan, One Feel, kita udah kenal sama Ferry Penge. Terus Ferry Penge juga udah sempat akhirnya dia ya ke Potlot juga dikenal di situ. Nah akhirnya tuh dia tuh kerja di record label yang namanya Warner Music Indonesia. Nah waktu Getah nawarin ke Ferry Penge, temen, ini pasti kita diterima nih, paling nggak lebih gampang lah jalurnya. Sama dia dipatahin gini, iya boleh juga nih, cuman lu lihat ya, ini ada banyak nih yang ngantri ya, jadi ya lu kita taruh di salah satu gini. Oh, tolongin lah Fer. Ferry masih hidup lu? Nonton? Iya, nggak apa-apa. Halo Fer. Tolonglah Fer. Iya. Ya udah, kebetulan pas kita datang kedua kali atau berapa kali gitu, nggak jelas, kita follow up, kita datang, dan tuh jauh banget di kota Mangga 2. Kita naik bajaj ya, bertiga dari Senen ke rukonya, kantornya Warner. Udah masih pas itu kebetulan Ferry Penge lagi pasang lagu Api. Si Pandi, si yang penentunya, si bosnya lah. Sebenarnya penentunya Ferry Penge karena dia ANR. Pandi ya. Masuk, denger lagu Api. Kita ada di situ. Ferry Penge juga ada di situ. Si Pandi yang siapa nih? Ini mereka nih. Oh, oke. Ya udah, Senin datang ya. Kita sign. Di situ langsung wah. Sign man sama major label. Udah dari situlah akhirnya Getah dibantu sama Warner Music. Langsung dimusuhin sama underground. Underground langsung pikir ini dulu sebutannya bukan nggak terlalu underground, dulu sebutannya masih banyak indie. Ya indie. Nggak indie. Gitu. Namanya tuh ya itu lagi waktu lagi si Jody sama si Rivi udah mulai kita ajak dan mereka mau. Suatu hari di rumah Boy, which is memang di tempat Boy itu tongkrongan di terasnya itu, depannya tuh ada pohon mangga. Itu si Boy itu mungkin dia sih udah ngomong sama orang lain sebelum gua, tapi pada saat itu sama gua juga sih mungkin lagi sama anak-anak rame, tapi gua lupa. Pokoknya si Boy yang ngomongin selalu si pohon mangganya itu tuh banyak getahnya. Dia yang sebut tuh. Jadi si Boy pertama kali emang nyebut, kenapa nggak namanya Getah aja ya? Bilang, wah ya udah bagus. Emang kita nggak punya nama, nggak punya apa, jadi langsung klik gitu. Oke, Getah. Gitu. Yang ternyata di Bulungan juga udah ada nama band Getah, anak-anak Bulungan.
sempat tuh mereka sempat cerita, kita sempat bikin juga loh namanya getah gitu. Ya getah maksudnya sebenarnya generik kan, di mana-mana juga sampai sekarang kalau coba lu cari getah, makanya kita namain sekarang getah musik di sosial media. Soalnya kalau cuma getah doang ada getah bening lah, getah dari Malaysia lah, getah dari macam-macam. Dari situ si Boy sih pertama kali dapetin namanya. Kalau One Feel sih sebenarnya sama lu juga kita sering latihan di situ Pit ya. Iya. Emang itu tempat latihan anak-anak paling enggak karena deket dari Pak Putri Kretna, emang daerah-daerah situ. Nah di sebuah Fatmawati itu ada sebuah studio One Feel Om Iwan yang emang deket banget sama anak-anak gitu. Dia open arms banget deh. Siapa aja bisa masuk, bisa main. Harganya dimurahin, jamnya juga yang mestinya 3 jam dikeluarin tapi masih boleh lah. 3,5 jam, hampir 4 jam, harganya masih sama. Terus juga ngelibatin anak-anak yang suka musik juga untuk kerja di situ. Jadi udah makin seru deh tuh, jadi kayak community sendiri tuh One Feel pada saat itu. Spesialnya juga si monyetnya di depan. Siamang. Itu kalau ngeliat cewek, tuh monyet tuh langsung tit. Kalau ngeliat cewek cakep, jangan deket-deket. Dulu si Reza, sekarang namanya siapa sih? Reza siapa ya? Penyanyi itu. Iya ya. Reza siapa? Ya, gue sempat ngeband sama dia. Maksudnya kita sempat bikin project-projectan gitu dulu. Nah dia waktu itu kita latihan di One Feel, dia deket-deket kandang monyetnya, dijambak rambutnya lu. Waduh, sini lu. Ya itu One Feel tuh, itu efeknya ke anak-anak band paling nggak di sekitar situ tuh cukup gede karena ya itu fasilitas yang aman dan ya sama alat-alatnya waktu itu untuk rock lumayan boleh. Oke lah. Iya. Makanya dia bagi kita legend, studio legend juga tuh One Feel. Kalau lu latihan di One Feel atau lu nggak pernah ya? Reza aman banget sama Rudy. Sering lah. Studionya Rudy gila. Oh iya, kalau studionya Rudy itu ada lucu juga cerita itu. Kita kan deket juga sama anak-anak slang kan. Jadi ada Bongki, Empai lah. Yang paling deket sih gua sama Bongki sama Empai. Kalau nggak salah Bongki ya sempet datang ke Berenang. studio. Depannya kolam berenang. Kalau Reza latihan gila tuh, banget deh. di studionya Rudy kan anaknya Anton Sejaro. Ya pokoknya. Iya, jadi pokoknya aman lah kita di sana. Aman banget. Yang amplinya tuh yang udah emang bener stack Di gitu. Studionya dia tuh Impian dalamnya ada pemain toilet. musik banget. Depan Iya tuh. studio kolam berenang. Mau berenang. Ini si Bongki datang. Setiap selesai latihan kita dapat Pepsi sama ini teh botol. Iya. Sebelum latihan dijamu dulu, ya kan? Dijamu. Makan. Kan. Bongki sempat datang tuh. Kalau nggak salah Bongki ya, gue lupa. Enak banget ya kalian studionya. Gawat emang. Karena kita Reza. Karena kita enak, kita nggak maju-maju. Terlalu enak. Always gitu tuh, selalu kalau terlalu enak kita jadi Udah malah. kan zaman itu potlot studionya kita kan sering main juga. Ya masih seadanya lah gitu. Ya. Udah asli. Makanya mereka lebih maju sekarang. Kalau kita dulu terlalu enak kayak anak manja gitu. Iya. Semuanya ada. Terlalu Mau enak. latihan, apalagi setelah Rudy ganti, Reza tuh latihannya di hall. Di tempatnya si Kader. King Kader. Itu hall. Itu benar-benar hall. Bener hall. Itu ada satu panggung di hall itu. Ya itu kita latihan di situ. Beneran Itu jadi gawat sih. Ya jadi apa ya? Ya kayak anak manja kali ya. Iya, jadi nggak ada jadi program, kita jadi main-main, ada- cuman main-main aja. Nggak ada terus ini, gitu. jangan ngeband aja. Iya, nggak bayar. Nggak ada juntrungannya, nggak ada. Betul. Jadi begitu. Ya pokoknya drummer Rezel tuh awalnya Rudy Sejaro. Setelah Rudy keluar tuh karena dia harus sekolah ke SF. SF ya kalau nggak salah, ambil film. Iya.
Ya kita ganti karena kita temenan juga sama Riri. ya Dodika Tamsi kan drummernya si Riri Reza ini. Ya, Seeds ya. nama Namanya bandnya. Seeds. Ya. Mereka dulu suka cover Lucu nih emang nih, cover- director film nih ternyata. cover Scorpion dulu Iya. Band Scorpion. Kalau di Pit Pub tuh, bener. di Pit Pub. Ya habis itu kebetulan kita pas Rudy cabut kita ajak Riri. Ya udah Riri mau. Ya udah Riri jadi drummernya kita. Habis itu nggak berapa lama dia cabut juga. Gue harus sekolah juga. Iya, dia nerusin sekolah. Sekolah juga. film. Sekolah film juga. Siapa yang mau jadi sutradara harus jadi drummernya Rezel. Setelah itu kita Iya, kan tuh. sempat tahun berapa tuh? Sempat tahun 98 apa kapan ya? 96 ya? 97. Sempat reuni apa 2000 gitu gua lupa. Sempat reuni juga. Sama Riri ya, lucu banget. Sama Riri. Apa Rudi? Pokoknya sempat reuni. Riri itu dia udah dua-duanya itu ya kita tahunya setelah itu pas mereka balik ke Indonesia yang satu bikin Ada Apa Dengan Cinta ya Rudi ya? Iya. Ngetop juga si Riri Rezanya juga gila nih. Lebih Iya. ngetop drummer kita daripada Reza. Tiba-tiba drummer-drummer pada jadi director film udah ngetop-ngetop. Cuma emang dari dulu tuh, ya si Riri sih emang udah IKJ tuh dari dulu, gue inget banget. Iya, iya. Di mobilnya belakang tuh, wah buku-buku gitu. Gue inget anterin Yuda ngecat jenggot. Ke salon, ngecat jenggot mau warna biru. Itu sama Riri tuh. Nah gue di belakang, gue ada buku-buku gitu. Wah, ada buku sinematografi. Ri, apaan sih sinematografi? Loh dijelasin. Apa sampai sekarang gue nggak inget. Triple M tuh sama dengan nonton BF bersama. Kopi vodka. Sama ada ini Cel, Mas Hari tuh ada sambungannya gitu, jadi lebih panjang. Oh iya. Iya. Apaan nih Mas Hari? Jangan pegang. Apaan? Bekas saya itu. Untuk nyambung. Extension. Gila. Kalau ketinggalan di dalam Jadi nggak selain tahu. fungsinya Triple M untuk rekaman, yaitu untuk ya sex education lah. Pada saat itu seks kilat. Jadi yang rekaman, yang nunggu di luar nonton bokep. Iya. Udah gitu aja kerjaannya dari dulu. Sampai bosen. Bokepnya juga udah nggak dilihat. Itu zaman beta kan ya, video beta kan. Ganti Itu ini lagi, ini banyak lagi. Like jedek. Nonton lagi. Anang nongkrong ke situ. Iya. Anang siapa namanya? Anang kidnap lah. Hermans ya? Anang almarhum si Andiliani, Imanes. Kita di situ ketemu band-band banyak juga dari, maksudnya ya karena kita deket juga sama Potlot. Jadi kalau Potlot juga lagi take, kadang-kadang kita datang, kita lagi take, mereka juga datang. Selain ngomongin bokep, juga ngomongin yang ada saat itu. Triple M sih emang ini banget sih. Kalau gue sih sebenarnya nggak tahu Pit dari recommendnya tuh dari mana sampai akhirnya tuh kita milihnya Triple M terus gitu. Ya emang zaman itu Kan ada satu untuk lagi tuh apa sih? Gins. Zaman itu tapi yang paling legend untuk ngerok Triple M. Oh karena itu ya. Cuma sayangnya suara drumnya, Soundnya ya sih. snare-nya sama semua. Karena itu emang signature-nya Mas Hari Trigger, ternyata. iya. Pakai trigger. Iya, jadi Mas Hari emang nggak mau, dia emang sengaja taruh signature di situ, dia nggak mau diutak-atik ya, pokoknya snare drum. Dimana itu sebenarnya penting banget loh, nggak bisa begitu Mas Hari, sorry. Cuma Mas Hari itu Almarhum loh. dia sampai terakhir waktu Getah main di acara TV, Oh iya sempet. dia TV1. tanpa diminta, tanpa dibayar, tanpa apa dia datang, dia Emang dia tugasnya di situ, Cel. ya juga. Cuman emang gitu, habis itu kan dia cabut langsung. Iya. Maksudnya kita mau ngasih something ke dia gitu. Ya Mas Hari ini banget sih apa kayak bapaknya anak-anak lah. Kalau kita lagi take di Triple M, karena kalau kita take di Triple M itu tuh itu bisa dibilang kayak seminggu nggak pulang.
Ya, kita emang bener makan tidur tuh di situ. Ya tidur di loteng lah, tidur di sofa lah, tidur Ya itu Mas Ari sempat cerita ada band dia ngerekam band punk gitu. Kalau nggak salah basisnya namanya Ari tuh. drummernya namanya Ges. Yudi yang sekarang berpolitik. Itu dia cerita. Itu gua suruh keluar dia. Gua nggak mau rekam. Kenapa Mas Ari? Bugil orang. Ya, kalau gue denger story-nya gini nih. Jadi gini, Yud, kan Mas Ari gini. Main drum, bugil ngengkang lagi. Yud, giliran kamu Yud. Take drum. Oh, giliran saya, Mas. Iya. Set. Pas masuk ke ruangan, telanjang gitu. Dan. Ayo, Mas. Keluar kamu. Keluar. Keluar. Kenapa, Mas? Keluar. Keluar kan Yudi keluar. Si Mas Arinya. Saya dari zaman God bless, dari zaman ini baru kali ini saya nggak kuat. Telanjang. Sayangnya Yudi sih. Jenis kelaminnya cowok. Coba Ya. kalau cewek. Ya, Lanjut. mungkin teruskan. Sambil ini si Mas Ari kan selalu dokumentasi juga. Iya. Dia rajin ini, dan dia ya terakhir dia sempat ngomong banyak tuh Cel. Ini apa video-video kalian tuh. Ambil lah. Ini nih, pada ngebokep lah, pada apa lah gitu semua banyak pokoknya gitu. Sebenarnya banyak tuh dokumentasi di dia. Ya orangnya udah nggak ada. Ya, meskipun dia bilang ambil tapi nggak tahu dia ambil di mana. Pokoknya ya inilah Mas Hari sih ini banget. Dan gue yakin bukan hanya generasi kita kali, band-band selain kita yang pernah di Triple M pasti appreciate banget dukungan. Waduh, Bahkan habis. Vicky-nya juga ada. Kan Vicky kalau sih ya. Oh iya ada Vicky ya. Mas Hari kan Iya. dengan posisi iya, langsung nakut gitu kan. Iya. Iya. Oh satu lagi Cel, Kebawa. penting mengenai Triple M. Triple M apa? Ya Triple M. Kita nanyain master yang Getah mana? Kita aja. Udah di tiba nama dangdut. album pertama Getah udah ditiban sama dangdut. Masternya udah nggak ada. Iya sih. Makasih banyak. Hidup dangdut. Kalau Getah sih Peter sebenarnya terlibat dari awal. Kita dulu sempat ya karena ya sama si Triple M kita take di situ, terus akhirnya sama Warner berhasil keluar. Album pertama debut judulnya Getah Sendiri. Nah, kita emang pada saat itu kan nggak mikirin duit, yang penting keluarin album. Cuman emang albumnya harus bagus. Jadi apa dong mixingnya? Kita dulu nggak pernah percaya sama mixing di negara ini, nggak tahu kenapa. Jadi kita minta mixing di negara luar. Pada saat itu minta disokong sama si Warner. Jadi paling nggak kita ada biaya untuk ke sana, disponsorin. Meskipun nggak 100%, sebagian juga kocek sendiri. Kenapa kita pilih waktu saat itu di SF? Karena ya di situ ada balik lagi ada si Rudy lagi sekolah di situ, si Odi juga lagi ada di situ. Jadi kita bisa ada tempat nginep. Berangkatlah kita tuh Jody, Boy, sama gua, kita mixing. Berhasil mixing di SF dan emang waktu saat itu sih terasa banget bedanya. Hasilnya lumayan lah gitu. Udah tuh akhirnya selesai album pertama keluar. Tapi ya lagi-lagi promonya seperti yang dijanjin kayak apa, radio seperti apa, sebagian besar kita juga jalanin sendiri akhirnya karena emang nggak terlalu dijalanin banget sama mereka gitu. Jadi memang kayaknya sih kita nggak indie label, tapi sebenarnya treatmentnya indie label juga. Semuanya jalan sendiri juga. Major label ya cuma namanya aja. Mereka tuh hanya ngedukung hanya pada saat-saat ada kayak benar-benar tertentu deh satu saat dengan budget yang cuman nggak sesuai dengan yang dijanjiin dan waktunya juga ya akhirnya setelah itu kayak kita udah jalan sendiri nggak di approach sama sekali sama si Warner. Jadi udah kita kayak sendirian aja terus. Ya di situ
kita terus jalan tahun tuh kira-kira tahun 95 deh. Dimana kita lagi sering-seringnya juga main sama si Galang. Pada saat itu kita mau bikin project gede, cuman sayang si Galang udah keburu meninggalkan kita. Terus 96 ya Galang meninggal. iya. Di situ juga emang lagi era-eranya Draghi juga. Kita terlalu percaya sama yang namanya freedom, terlalu bebas. Saking bebasnya tuh kita tuh nggak akan mau marahin teman sebelah kita lagi do something bad sebenarnya. Kita cuma cukup satu kali ngomong jangan begitu, tapi abis sekali dua kali kalau mereka masih mau terus ya silahkan. Saking freedomnya itu emang akhirnya emang banyak konsekuensinya emang ternyata gede banget di situ. Sampai ya hilangnya Boy meninggal. Banyak lah. Ya, Yuda juga meninggal, banyak lah nama-nama yang kita susah sebutin satu-satu. Di situ kita emang suka selain bawain lagu sendiri, kita juga lagi seneng coverin Marilyn Manson tuh pada saat itu. Karena kita waktu pulang dari SF tuh kita kenal sama yang namanya Marilyn Manson, emang lagi ngetop-ngetopnya, jadi kita pas pulang tuh bawain yuk, coverin yuk. Nah di situ tuh emang kita butuh sound lain yang emang si Peter juga di situ emang ya selain emang selalu tiap hari ketemu, dia bantuin Peter di gitar, cuman di keyboard, cuman emang dia pinter banget, emang selalu ditutup gitu mukanya, jadi orang tuh nggak pernah ada yang tahu bahwa tuh Peter. Karena emang si Peter juga masih aktif juga di Razel. Biasalah, selebriti biasa kayak gitu. Gitu, emang nggak mau kasih lihat dulu kayak apa. Jadi emang ya dia dari dulu udah Takut ketop. dari dulu emang udah ada. Terus ya gitu kita terus berjalan tanpa bantuan apapun, ya tetap aja kita jalanin terus, manggung sini, manggung sana. Boy meninggal. Ya otomatis kita, karena dari dulu emang siapa aja kan yang available, udah paling dekat emang udah Peter. Dia agak awal-awal kalau menurut gua si Peter benar-benar ngormatin si Boy banget. Jadi dia tuh benar-benar mau main tuh benar-benar ngikutin si Boy. Padahal kita kasih kebebasan, Pit lu main terserah lu dengan ciri lu, dengan ini lu. Tapi dia selalu ngormatin si Boy, dan gua tahu itu tuh. Tapi hasilnya dari situ malah lebih, menurut gua malah lebih magic. Peter masuk, nggak lama Jodinya juga sakit, akhirnya Jodinya juga meninggal tuh setelah tahun 2000, kalau nggak salah 2002 ya, apa 2001, gue lupa. Jodi meninggal, nah di situ tuh sempat agak-agak kayak vakum lah. Getah nggak dibilang bubar, tapi ada terus sampai ada acara di park. Iya. Nah di park mereka masih minta Getah dong main, karena park waktu itu tuh banyak band-band main, siapa aja main, Getah dong. Saat itu si Michelle, ayo dong Cel, Getah dong main ini. Wah cuma gimana? Nggak ada Jodi, nggak ada apa. Yaudah cuek aja deh. Nah, di situ si Agung ya akhirnya ya. Agung ngebantuin, terus main di drum. Peter, gua bertiga tuh kita ya. Iya. Kita bertiga tuh manggung, gua main bass sambil nyanyi. Nekat, kalabor. Tuh nekat aja, yang penting Getah ada ininya lah. Ada something lah, dan emang bener yang datang rame, lumayan. Tapi ya udah, cuman abis itu begitu lagi, sepi lagi. Akhirnya si Odi pulang dari SF. Dia mau main sama Sick Minded, cuman ternyata ya Sick Minded kan elektronik, bukan band. Nah jadi Odi akhirnya sempat, Pak Getah aja yang main di acara ini ya. Itu yang di acara kayak di Kemayoran tuh. Akhirnya kita main, karena emang gak ada vokalis, otomatis si Odi lah coba nyanyiin, gantiin si Jodi saat itu. Udah dari situ ternyata yuk kita terusin, dan karena materi-materi waktu sebelum Jodi meninggal pun kita udah sempat bikin ya, kayak Green Wine, kayak berbagai macam lah. Kita akhirnya punya studio tuh, Getah tuh akhirnya punya studio.
di puncak-puncaknya kita akhirnya lagi punya studio, si Boy meninggal. Terus ya dari studio itu yang kita akhirnya ada lagu-lagu baru sama Peter, Ray Bay. Itu awalnya tuh sebenarnya studio itu namanya tuh mau kita namain Getah Studio. Cuman ya akhirnya si Boy meninggal, akhirnya diambil sama ya manajemennya si kakaknya si Boy, si Isat, dan waktu saat itu juga ada si yang namanya Taufik juga ikut di situ. Nah di situ yang akhirnya nama Getahnya udah agak hilang, akhirnya jadi Ray Bay untuk menghormati keluarganya mereka. Terus itu ada lagu-lagu baru itu yang akhirnya diterusin sama si Odi, dan kita akhirnya bikin beberapa lagu baru yang akhirnya keluar album kedua, Release This Peace. Release This Peace itu akhirnya album kedua yang emang kalau dipikir sih makan waktunya ya, karena dari ada Boy meninggal, si Jody meninggal, jadi tuh kurun waktunya panjang. Jadi sebenarnya album-album Getah tuh lebih ke sejarahnya sama story-nya, kepanjangan dari apa yang terjadi di situ sih. Seperti nanti ini kita rencana album ketiga pun juga kayak gitu, yang emang story dan history yang panjang gitu. Jadi memang kayak Getah sih seperti itu, jarang banget ngeluarin album, tapi sekalinya keluar ya itu adalah rangkuman dari sejarah yang ada pada saat itu sampai momen tuh album keluar. True story. Iya, true story lah paling enggak. Nah dari Odi Release This Peace keluar, itu kita dibantu sama Off the Records. Namanya Off the Record. Ya, yang memang ini apa punya percetakan CD, jadi akhirnya kita bisa keluarin box gede. Di dalamnya tuh emang ada kayak booklet, ada poster. Itu inilah sebuah kebanggaan sendiri tuh, Release This Peace. Nah di situ Peter udah ini banget, udah terlibat penuh lah. Dan selain itu juga kita sempat ngisi original soundtrack film-film juga, Pet. Ya. Iya. Ada Gerbang 13 sama lagunya Closing Chapter, sama lagi-lagi lagunya filmnya si Rudy, In the Name of Love ya. Kita juga sempat original soundtrack juga di situ. Terus gimana, Pit? Habis Release This Peace sampai akhirnya kita ke Jepang. Gue nggak ingat ke Jepang. Gue juga. Kok dari Release This Peace ke Jepang? Iya, Release This Peace, gue juga udah ngeblank tuh. Release This Peace, abis itu kita paling kita di sini-sini aja nih, bikin, iya kan? Drummernya banyak, gonta-ganti. Itu masalahnya, drummernya. Karena drummer kebanyakan. Kalau Drummernya itu Getah 18 loh. Ada 18. Asli. Saking banyaknya, semuanya ngetop semua. Semuanya sibuk. Ya, dari Richard Muter. Tiap minggu mau latihan beda-beda drummer. Ada Marcel Siahaan, Stanley, Bambino, balik lagi. Tio nggak masuk ya, Tio? Tio. Oh ya, Tio belum diceritain, Tio. Dulu. Oh iya, itu ya, Tio album pertama tuh dia. Album pertama sebenarnya Rivi. Tapi ya begitu album pertama keluar, Rivi cabut balik ke Florida. Iya. Ternyata masalah WNA-nya dan WNI-nya nggak jelas, dia ternyata mesti balik ke negara asal. Ya Tio cuma pas manggung-manggung aja. Ya, akhirnya si Tio masuk. Dan di video klip Tio, dia minta khusus juga di video klip. Ya udah, terus sempat ya gitu deh. Sampai akhirnya Release This Peace dengan drummer yang banyak. Saking drummer banyaknya itu kita cuman bisa manggung sama bikin-bikin lagu sedikit. Tapi masalah ternyata ya drummer tuh karena kita nggak punya waktu untuk ngejam yang bener untuk jadiin materi baru. Jadi banyak teman-teman di luar yang materi baru dong. Iya ya, kita sibuk sih. Sibuk apa? Ya sibuk ini itu. Coba materi baru nggak pernah ada, nggak pernah jadi. Sampai akhirnya kita ke Jepang. Kita main di situ. Itu juga
sama Inlander sama Noxa. Itu juga yang open line-nya juga itu dari Odi dan si Tepi. Karena apa nama bandnya Tepi? Dead Squad. Dead Squad. Udah open contact sama mereka, udah berhubungan sama si Everloud ini, si Tomoki dari kan dari Fast, band Jepang yang emang mereka suka bikin di situ, yang akhirnya mereka udah pernah bikin Everloud 1. Nah, ini Everloud 2, kita masuk di situ. Berangkatlah kita ke sana. Kita berhasil main di 3 tempat. Itu sebuah pencerahan bagi mereka dan pencerahan juga bagi kita ya. Fit, gila pas kita main di situ tuh yang wow. Ternyata emang ya etika kerjanya orang Jepang tuh emang gila sih. Itu kita belajar banyak banget di situ. Momen penting juga, tapi sayangnya begitu pas balik dari Jepang nggak lama si Odi dia bilang ternyata kondisi kesehatannya dia kurang inilah untuk si Getah. Dia tuh takut kalau dia terus di situ dia malah jadi menghambat. Makanya dia bilang gua ini dulu deh, Cel, istirahat dulu gitu. Dari Getah gua ini dulu. Dia emang lebih pengen nggak forsir lagi fisik. Jadi makanya dia bikin Sick Minded lagi, karena emang di Sick Minded emang nggak terlalu demanding gitu fisiknya. Ya udah, akhirnya kita sempat nggak ada vokalis lagi tuh. Terus ada seorang Phil namanya yang sering datang ke sini juga, sering ke studio. Gue sering denger nama Phil dari Peter. Dan ya semuanya udah kenal sebenarnya, kita udah pernah kenal juga sama si Phil gini. Peter juga tuh, Cel, ada si Phil namanya, dia juga suka bikin lagu industrial gitu. Dia tuh pengen banget tuh collab sama Getah. Itu udah sering banget tuh denger. Akhirnya kita lagi nggak punya vokalis ini, si Alpha ya, Pit ya? Ya, Alpha yang itu. Alpha yang ngubungin si Phil. Akhirnya ya kita sempat kayak mau bikin audisi juga gitu ya. Tapi ya audisian gitu, yang penting kita ngejam lah. Sama si Andi juga sempat ngejam. Cuman ya akhirnya yang si Phil lah yang emang lebih sering nongkrong juga, dan dia juga udah berapa kali pengen ngajak collab. Akhirnya kita coba reveal. Phil masuk, udah kita bikin materi baru di situ. Karena kita juga waktu itu akhirnya si Bambino ya kita inin lagi. Tadinya nggak mau, Bambino tuh nggak mau. Dan sampai sekarang dia sebenarnya, gue cuma mau jadi fans, gue nggak mau jadi drummer. Bambino tuh adik kandungnya Lilo. Dia paling sebel dikasih tahu itu. Karena gue kasih tahu ini karena gue tahu dia paling sebel. Itu pemain drumnya teman kita Glenn. Iya. Glenn Tato. Dengan bandnya namanya Mango Butts. Sekarang Pang. Rio. Ya. Sekarang Glenn kan. Sekarang jadi Glenn Pang. Glenn Pang. Glenn and the Vicious Boys. Oh ya, Glenn and the Vicious Respect. Boys. Formasi sekarang Phil, terus drum lagi drum siapa aja sebenarnya, tapi sekarang kita kebetulan emang lagi dekat lagi sama si Richard. Dan si Richard juga selalu dia open, dia selalu kalau Getah ada sesuatu, ada kegiatan apa, si Richard pasti mau ikut gitu. Dia selalu, kalau dia bisa ikut, dia pasti ikut gitu. Dan as always emang selalu dengan si Richard tuh kita vibes-nya emang paling enak sih. Yang drummer lain itu juga vibes-nya tuh enak juga tapi beda. Kalau si Richard tuh emang lebih petak gitu. Kalau yang lain tuh lain lagi tapi ya spesial semua sih. Nah, kita baru-baru ini main di Hard Rock, di acaranya Riff. Terus nanti juga kedepannya juga kita akan bermain bersama Glenn and the Vicious Boys, belum tahu kapan. Australia, bukan? Australia, di kota apa kita masih belum tahu. Terus ya dengan member sekarang sih Phil yang semangat, Alpha yang selalu juga semangat, Peter yang nggak usah ditanya lagi, dan Richard dan gue. Emang kita sekarang lagi selalu bikin paling nggak materi baru tuh udah mulai sering.
dengan terbukti dengan udah 3 single lah paling nggak kita keluarin sejak Feel keluar, single Koma, terus Breaking Point yang sempat kita main di Star Kemang berapa tahun lalu sebelum pandemi. Terus yang terakhir I Greet You. Terus kita juga ada single-single baru lagi yang udah sebenarnya tapi kita mau keep untuk semoga keluar di akhir tahun ini as a full album. Dimana di situ juga nanti ada materi yang lama tapi nggak pernah dikeluarin. Jadi ya overall lagi-lagi album yang ketiga ini semoga mencerminkan dari awal seperti apa story-nya, struggle-nya kita untuk berusaha sharing our talents to the roots people. Paling nggak itu paling. Yang lama yang belum dikeluarin ada kan satu Green Wine. Iya. Green Wine udah dikeluarin tuh Iya. sebagai single. Justru itu malah Iya. sebenarnya di album kedua lagu pertama tuh sebenarnya. Selain Green Wine apa? Waktu itu keluar kaset yang dulu. Closing Chapter. Bukan, Parasit ya. Oh iya, Parasit Hati. Nah, Parasit ada. Fit. Iya, Parasit ada. Sebenarnya sama Parasit Hati, Green Wine itu Bukan Parasit. Missing. ya Green Wine sama Missing. Oh iya, Parasit Hati. Nah, Missing itu selama ini missing tracks-nya. Tapi ketemu, Pit. Ada. Ketemu. Itu mungkin itu mungkin nanti akan kita masukin juga di album. Jadi, saya pilih telepon kamu. I miss you, I love you. Good night. Bye. Lagu Api itu sebenarnya kita udah jadi judulnya Soul to Soul jauh sebelum kita di sign sama Warner Music. Tapi gitu, Warner Music ya gitulah selalu. Kalian punya lagu Indonesia nggak? Yang sebenarnya kita nggak punya, tapi kita bilang punya. Ada berapa? Maunya berapa? 3 lah paling nggak. Langsung lah 3 lagu yang kita pikir cocok, kita Indonesiain. Translate. Take ulang di Triple M. Salah satunya lagu Api. Nah, lagu Api itu emang Soul to Soul itu saat itu Jody emang lagi dekat sama si Nika Ardila. Mana-mana sama-sama ketemu. Nah, terus emang ada answering box ya di telepon. Itu si Nika lagi nelpon si Jody. Itu direkam. Itu idenya Jody tuh. Dia pengen masukin sebagai intro. Kayak gitu. Jody, saya tadi telepon kamu. I miss you, I love you. Ada suara cowok di belakangnya juga. Oh iya? Iya. Ini sila nih. Ada. Nggak tahu siapa itu pada saat itu. Itu Bakar. pokoknya emang idenya si Jody sih. Dan kita kan emang siapapun punya ide masukin aja. Emang nggak pernah ada limit atau peraturan apapun urus. Ya udah. Sayangnya nggak berapa lama setelah itu ya Nika Ardila pun berpulang. Terus setiap kita ngomong bahwa itu suaranya Nika Ardila, banyak orang nggak percaya. Kita juga nggak punya bukti konkret juga sebenarnya. Dan itu suara Nika Ardila waktu sebelum dia berangkat ke Bandung terus kecelakaan itu kan? Katanya ya, gua nggak Oh iya. pastinya juga nggak tahu sih. Oke, Roots People. Gue sebenarnya bukan sosok seorang penasehat, tapi gue terpaksa harus nasihatin kalian. Paksa. Jadi gini. Satu. Ya, kalau gue sendiri, yang penting kita produktif. Kita terus berkarya. Karena gue yakin gue orangnya nggak jelas. Gue yakin apapun yang gue bikin, selama itu positif ya, itu pasti ada hasilnya. Jadi kalau
kita emang suka musik, kita sekarang kan ngomongin musik ya. Kalau kita emang suka musik, ya udah, never say insap. Ya maksudnya gimana ya? Kalau menurut gua sendiri, memang kita nggak, orang dulu apalagi zamannya kita ini nggak ada yang ngargain. Sampai gue mau kawin pun dibilang Bercanda. jangan kawin sama musisi, udah. Lo mau dikasih makan apa? Makan batu. Iya kan? Ya cuman era sekarang justru kalian harus lebih bersyukur karena era sekarang ini orang yang paling kreatif, yang nggak usah paling kreatif lah, orang yang kreatif itu jalannya gede banget, nggak kayak dulu. Zamannya 20 tahun lalu apa 30 tahun lalu? 10 tahun lalu aja. Ya, zamannya 10 tahun lalu aja, 20 tahun lalu. Itu orang kreatif tuh nggak ada salurannya tuh. Ibaratnya lu punya WC tapi nggak ada saluran pembuangannya. Ya maksudnya Jorok nggak ada lah. Kalau sekarang kalian di mana aja bisa. Jadi ya itu aja. Kok cuman bilang semangat aja, ya kan? Iya. Itu karena apapun yang kalian bikin itu pasti ada hasilnya. Kalian nggak akan tahu kapan. Kayak kita ngeband apa setelah 10 tahun berikutnya baru kita tahu ada hasilnya. Ya kita nggak tahu kapan, ya kan? Gitu aja. Roots people. Apa? Buat roots people, apapun yang kalian lakuin, kalau kalian seneng, kalian ada ngerasa bahwa itu bawa enjoyment di dalam diri sendiri, itu udah pasti benar. Terusin aja. Kalau misalnya emang berubah-berubah pun juga nggak apa-apa. Tapi ya, intinya apapun yang dilakuin, lakuin the best. Total. Kalau perlu 158,99%. Tadi kok mau ngomong itu juga. Ya. Pokoknya do the best sampai titik darah penghabisan lah. Kalau emang merasa nggak cocok pun juga nggak apa-apa, berubah lagi nggak apa-apa. Tapi do the best semuanya. Iya, betul. Jangan berubah tapi nggak do the best 100%. Itu aja sih. Terus ya jangan lupa sama roots-nya masing-masing. Karena itu bukan masalah identity, tapi itu titik berangkat. Kalau lu tahu titik berangkat, ya lu tahu mau kemana. That's all. And konsistensi. Konsisten. Penting. Do the best. Konsisten. Oke. Break your point.